Mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikut ini. Faktor-faktor penting dari collaborative learning. Yang pertama adalah luaran kolaborasinya harus jelas. Tujuan dan luaran itu sangat terkait. Kemudian teknologinya harus menunjang, ya. Terutama kalau terkait dengan video conference yang sekarang marak dilakukan karena sangat efektif dan efisien, cukup murah juga. Kalau teknologinya, khususnya internetnya atau perangkatnya kurang mendukung, itu menjadi terganggu. Kemudian seringkali harus ada pelatihan skill dulu karena mungkin tidak semua pihak sudah piawai dalam melakukan proses atau menguasai pengendalian, setting, dan penggunaan perangkatnya. Kemudian komposisi grup seperti tadi ya harus saling melengkapi. Kalau tidak nanti yang tidak begitu penting perannya akan tidak semangat. Kemudian ada pembagian tugas. Kemudian waktunya harus cukup jelas, harus tegas ya. Jangan sampai mulainya terlambat, kemudian pembahasannya kemana-mana sehingga tidak fokus. Kemudian ada group role, ada proses, ada instruksi. Dan yang terakhir adalah background pengetahuan dari setiap peserta. Terutama kalau semua pihak harus memberikan usulan solusi. Kalau hanya satu pihak mendengarkan, ya tetap saja yang memberikan informasi, misalkan dalam webinar, itu harus memperhatikan background dari pendengarnya, dari pemirsanya. Kalau bahasanya terlalu tinggi, pembahasannya terlalu rumit dibandingkan dengan background pengetahuan para peserta, maka proses pembelajaran kolaboratif tidak akan efektif dan efisien. Kita lihat beberapa contoh di sini. Yang pertama, ya ini belajar sendiri dan ini tidak menggunakan perangkat multimedia. Sementara yang sebelah kanan, dia 3 orang kebetulan berlokasi sama, tapi yang paling penting sebenarnya dia secara daring sedang VCon, video conference di sini. Ya, menggunakan mode sinkron dari cara belajar bersama secara daring. Jadi kalau ini hybrid, daringnya iya, kemudian yang di sini luringnya juga mereka berkumpul bertiga setidaknya ya. Oke, kemudian contoh berikutnya. Nah, di sini belajar sendiri saja. Tapi kalau di sebelah kanan tersedia forum untuk diskusi. Jadi ada forum diskusinya untuk belajar setelah membahas ini. Jadi ini forum diskusi adalah media pembelajaran bersama, media belajar bersama yang asinkronus, tidak bersamaan waktunya. Oke, kemudian yang ketiga, di sini belajarnya sendiri saja, yang di sebelah kanan ada tempat diskusinya. Ini ya, ini lebih baik karena ada proses belajar bersama. Kemudian berikutnya belajar sendiri dan tidak berbasis elektronik, sementara yang sebelah kanan dia diskusi secara luring juga belajar bersama, dan secara daringnya mereka juga melakukan diskusi secara daring. Ini hybrid dua-duanya. Bauran daring dan luring. Oke, yang berikutnya ini belajar sendiri, tutorial. Kemudian yang sebelah kanan membuat dokumen, diedit bersama-sama, membuat laporan, membuat sebuah proposal misalnya ya. Nah itu. Jadi pembelajaran secara kolaboratif, secara kooperatif, pembelajaran bersama secara daring itu telah banyak memberikan manfaat. Memang tidak semuanya perlu, tetapi biasanya untuk masalah-masalah yang kompleks, yang perlu pemikiran beberapa pihak ya. Baiklah, kita akan hentikan dulu di segmen ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.